Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai isu yang masih hangat, yaitu mengenai perjumpaan Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar dengan Gus Tuba. Masalah ini jadi ramai karena begini, karena kan mayoritas kita tidak mengenal siapa Gus Tuba. Pertama itu, betul. Kemudian video yang muncul, yang kita tonton, menampilkan sosok seorang yang sepuh, seorang Habib yang sepuh, dan Gus Tuba yang jauh lebih muda. Ketika diajak salaman, dia dingin aja. Bahkan Habib itu mencium tangannya dan dia tetap dingin aja, tetap merokok seperti itu aja. Dan kita ini di Indonesia melihat hal seperti itu, tentu kita akan secara otomatis kita akan berpikir, loh kok begini ya akhlaknya. Itu logis, manusiawi. Ya karena memang begitu. Yang berlaku di sini adabnya seorang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Itu memang adab di sini. Dan kita dari kecil diajarkan seperti itu. Makanya ketika kita melihat hal yang tidak sesuai dengan adab, akhlak, sopan santun yang berlaku di masyarakat kita pasti akan heran, loh kok gini ya. Nah kita nggak bisa menyalahkan. Tetap bagaimanapun juga dia harus menghormati, apalagi itu udah kelihatan sepuh sekali, harus dihormati. Masa masih gitu aja, masih sibuk merokok, mau rokoknya dibuang dulu atau gimana, kan komentar kan banyak yang seperti itu. Dan nggak ada yang bahas ini mengkait-kaitkan dengan, oh ini akhlaknya NU, nggak ada. Oh ini akhlaknya Islam Nusantara, nggak ada. Ini cerminan akhlaknya Islam Nusantara, nggak ada. Ini Islam ini cerminan akhlaknya NU, nggak ada. Siapa yang bahas itu? Kalau ada di YouTube konten yang mengatakan, oh seperti inilah akhlaknya Islam Nusantara, orangnya nggak ada yang ngomong. Yang ngomong robot, orangnya majhul, nggak jelas jelunturungannya. Siapa yang bikin nggak tahu. Siapa tahu itu orang lain di luar NU, di luar kalangan pecinta habaib, di luar kedua-duanya, yang dia berkepentingan untuk mengadu domba antara NU dengan habaib, antara Islam Nusantara dengan habaib. Siapa tahu. Wong ini orang nggak jelas kok, nggak jelas jelunturungannya. Dan siapa yang percaya kalau akhlaknya Islam Nusantara seperti itu? Nggak ada urusannya. Ini urusan cuman melihat apa yang tampak di video itu, bagaimana perilaku Gus Tuba, itu aja. Nah ini saya melihat ada konten lagi. Bentar ya. Dari siapa ini? Nah, ini tamparan buat kalian, Drun. Supaya apa? Kait-kaitkan dengan Anda harus bisa gatun. berperilaku seperti apa? Seperti Habib kami. Walaupun saat ini sedang kalian goreng. Ya. Kalian goreng, kalian bentur-benturkan dengan Gus Tuba. Sorry, kepencet. Tuba. Anda kan cari tahu dulu sejarahnya, Gus Tuba itu siapa? Ini nggak ada kaitan dengan sejarah. Untuk apa? Salah satu pengawal Al-Quran itu adalah Gus Tuba yang saat ini itu banyak manfaatnya. Nggak ada kaitannya dengan itu. Yang amanah yang sangat luar biasa, cucu dari Gusmi. Nggak ada kaitannya dengan itu semua. Bahkan Anda belum kenal sudah bisa mengeksekusi. Bahkan orang yang menilai itu suatu hal yang kurang adab, orang bahkan nggak tahu kalau itu Gus Tuba itu
namanya, bahkan dia nggak tahu itu kalau itu namanya Gus Tuba, kalau itu cucunya Gusmi, nggak ada yang tahu. Mayoritas 90% nggak ada yang tahu. Saya yakin 90% mereka nggak ada yang tahu kalau itu namanya Gus Tuba, kalau itu cucunya Gusmi. Nggak ada yang tahu. Jadi mereka menilai pure adab seorang yang muda kepada yang lebih tua. Itu aja. Bukan, oh lantaran ini Gus Tuba, oh kesempatan nih untuk jelek-jelekin Gus Tuba. Wah ini cucunya Gusmi, kesempatan ini untuk jelek-jelekan cucunya Gusmi. Nggak ada. Mereka pure melihat secara natural seorang muda adabnya terhadap orang tua seperti itu, dan mereka menilai begitu, selesai. Enggak, jangan terlalu jauh, kecuali kalau ada kepentingan konten ya. Kalau tujuannya untuk ya roasting ini kesempatan lah untuk mengajar, untuk merosting orang-orang yang selama ini dianggap berseberangan dengannya. Terus ya mumpung ada ini ya bisa aja di roasting, dikaitkan. Nah bisa jadi ya. Gus Tuba udah jelas pewaris ya. Maka dari itu perilaku seorang Habib Sepuh yaitu Habib Khodir memberikan rasa tawaduknya. Bukan Habib Khodir, bukan Habib Khodir, Habib Abdul Qadir, pakai kof, bukan kho, bukan. Habib Abdul Qadir. Karena tanggung jawab beliau dan tidak mengurangi kehinaan beliau sebagai seorang Habib Sepuh, bukan. Ya enggak, malah justru kelihatan itulah lebih mulia. Adab dengan dia mencium tangannya Gus Tuba. Karena apa? Saking senengnya. Dan tidak perilaku seorang Habib Sepuh yaitu Habib Khodir memberikan rasa tawaduknya itu karena apa? Karena tanggung jawab beliau dan tidak mengurangi kehinaan beliau sebagai seorang Habib Sepuh, bukan. Itulah su'ul adab. Itu bukan su'ul adab namanya, itu husnul adab, bukan su'ul adab. Su'ul itu jelek, bukan su'ul adab. Itu namanya husnul adab, adab yang baik. Kalau su'ul itu jelek. Su'ul khotimah, oh, berarti matinya jelek. Kalau husnul khotimah matinya baik. Husnul adab, adab yang baik. Kalau su'ul adab itu adab yang jelek. Nah, ya ini karena mungkin terlalu semangat. terlalu semangat karena mungkin dia mendapatkan momentum di sini untuk roasting. Tangannya Gus Tuba karena apa? Saking senengnya memberikan rahmat kepada Gus Tuba, memberikan rahmat, memberikan doa keselamatan untuk Gus Tuba. Karena melihat sesosok beliau itu seperti melihat sesosok ayahandanya Gusmi. Bukan, seorang Habib Sepuh tersebut juga berguru di. Bukan, Gus Tuba itu bukan putranya Gusmi. Gus Tuba itu putranya Gus Robert. Gus Tuba itu cucunya Gusmi. Ya, saya yakin Anda juga nggak pernah ketemu Gus Tuba ini, jangan-jangan ini. Oh, nggak tahu semuanya ini. Gimana? Ya saya juga nggak tahu. Saya juga belum pernah ketemu Gus Tuba. Cuman saya selidiki dulu. Saya lihat video. Oh, ini ada gambar seperti ini. Ada seorang anak muda salaman kepada Habib Abdul Qadir bin Hadi Al-Haddar. Kebetulan saya tahu, saya sering ketemu beliau kalau haul di Pasuruan. Kalau Habib Ja'far bin Syekhan saya beberapa kali bertemu, ngobrol langsung, pernah beberapa kali. Dan memang orangnya seperti itu, orangnya sangat kalem, tawadhu. Terus ya seperti itu. Memang penampilan dia itu natural, nggak dibuat-buat. Tapi Gus Tuba saya belum pernah tahu. Makanya saya cari tahu dulu siapa. Saya cari di YouTube, saya telepon teman-teman saya. Akhirnya saya dapat informasi kalau Gus Tuba itu cucunya Gusmi.
dan memang orangnya seperti orang-orang kadang-kadang dia agak nggak nyambung juga diajak ngomong, bukan gila. Jadi mungkin ketika datang halnya seperti itu dia nggak connect. Mungkin ada orang-orang seperti itu. Oke, lanjut. Sorry. Rudi Gusmi ini mau digoreng sama kadrun, seneng kadrun mengadu domba. Enggak. Seolah-olah yang satu ini pelopor. Ya Anda juga goreng. Itu orang pure natural melihat suatu konten video, ada tampilan seorang anak muda, dijabat tangannya dan dicium tangannya oleh orang yang lebih tua, orang sepuh, tetapi dia dingin saja, dia cuek saja, bahkan diajak ngomong cuek aja, rokokan. Nah, sehingga yang nonton pasti akan, loh kok gini ya, jadi gitu aja. Atas dasar itu penilaiannya, bukan atas dasar karena itu seorang Gus. Nggak tahu, itu kan juga beredar di WhatsApp. Saya kan tahunya awalnya itu dari WhatsApp, bukan dari YouTube, dari broadcast WhatsApp. Saya dapat WhatsApp, saya lihat tuh kok ada gini ya, Habib Abdul Qadir gini, terus ini siapa ya anak muda ini kok kayak gini ya. Saya telepon teman-teman saya, akhirnya saya tahu siapa itu. Oke. Yang satu ini seorang gus-gus dan kiai ulama, dibentur-benturan dengan Habib. Ini kalau nggak kelakuannya kadrun nggak ada. Nggak ada. Itu cuman ya ini tadi kayaknya ada fobia mungkin ya, fobia dengan istilah kadrun. Jadi ada yang berseberangan, ini kadrun. Saya kira terlalu jauh kalau ke sana-sana. Nah, kita kadang-kadang nggak perlu berlebihan, nggak perlu berlebihan, dan ambil segala sesuatu nggak usah terlalu tegang. Oke, saya pikir itu aja dulu yang bisa saya bahas. Nanti kesempatan lain saya akan bahas lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.